Ayatnya yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Judas bin Yakobus. Ini rata-rata adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Bayangkan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, itu ada ratusan yang melihat. Kalau tidak salah, seingat saya itu 150. Seingat saya ya. Kalau salah, tolong dikoreksi di komentar. Ya, pokoknya 100 lebih. Tapi yang datang, ini cuma hanya berapa doang yang disebutkan. Udah gitu numpang lagi di rumah orang, tempat mereka menumpang. Nah, tahukah ketika kita mendapatkan sebuah dukungan dalam komunitas, tidak semua orang setuju dengan kita loh. Kita pacaran nih, kamu pacaran dengan dia, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, itu kita harus tahu bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Karena kita hidup di bumi, guys. Kita hidup di bumi dan kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang dan kita juga tidak bisa melakukan segala sesuatu yang orang mau. Jadi bisa saja ketika kalian suka dengan satu orang, yang di komunitasmu mungkin ada yang gak senang. Mungkin ya sesama komsel misalnya, saling suka. Gimana nih caranya nih? Kok bisa sama? Nah, itu nanti next time ya, saya akan jelaskan ya. Nanti terlalu melebar. Tapi pada intinya adalah ketika kamu suka dengan seseorang dan didukung oleh di komunitasmu, ingatlah bahwa nggak semua orang akan setuju. Ya mungkin kalau misalnya masih 5, masih 7, mungkin ada setuju lah. Tapi kalau sudah naik ke 10, ke 20, nggak semua. Nggak semua setuju itu bukan berarti dia marah, dia apa. Mungkin dia ya memang tidak peduli. Ada yang memang ya udah dia mau pacaran ya udah terserah. Ada yang kayak gitu. Kita harus tahu Pak, kita harus tahu dulu nih. Jangan sampai kita kecewa. Percuma gue didukung sama komunitas, percuma gue didukung sama gereja. Gereja aja malah menyakiti saya. Nah, gereja nggak sempurna guys. Makanya kita perlu sekali untuk bukan mencari orang-orang di dalam gereja, tapi lihat Tuhannya. Dan ketika kita melihat Tuhannya, kita lah yang akan dipakai dalam gereja itu untuk memulihkan orang-orang yang memang dia punya masalah. Itu maksudnya guys. Ya, ada beberapa orang saja, padahal ada 100 lebih loh. Gitu. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah ini dia, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kalau kalian didukung oleh komunitas, khususnya dalam komsel, Anda akan didoakan. Fungsinya apa sih kalau kita didoakan pada saat kita pacaran itu? Misalnya kalau kayak saya pernah jelaskan bahwa kalau di gereja saja itu kalau orang mau pacaran itu kalau dia pengen diberkati, dalam arti di sini adalah masih pacaran ya. Dia pengen langgeng, dia datang ke my group leader, MGL kalau di tempat kita sebagai pemimpin komselnya, seperti itu. Didoakanlah mereka. Didoakan bukan mereka dijadikan sah, bukan seperti itu, tapi kita mendoakan supaya mereka sungguh-sungguh langgeng dan kalau mereka ada masalah mereka tetap teguh, mereka bisa hidup tetap di dalam Tuhan. Dan akan langgeng tuh. Kalau dia ada masalah, dia nggak akan langsung bilang putus, nggak langsung apa, karena kita memantau. Memantau bukan berarti selalu dilihatin mulu, bukan. Tapi kita bisa merasakan, kayaknya dia lagi ada masalah deh. Kayaknya kita perlu ngobrol dengan dia. Seperti itu, guys. Jadi kita perlu sekali tekun di dalam doa. Makanya kalau kamu yang pengen pacaran atau mungkin yang sudah pacaran nih, terus kamu belum didoakan misalnya, mungkin kamu bisa minta kepada kakak rohanimu, atau bisa minta kepada gembalamu, kamu bisa minta itu. Kamu bisa minta. Supaya apa? Supaya kamu jangan sampai salah jalan. Fungsinya kamu didoakan dalam pacaran itu supaya kamu gak hanya cuma langgeng, tapi ada sebuah rencana Tuhan yang akan bekerja, yang tetap terlaksana di dalam pacaranmu itu. Karena kalau 2 orang kan lebih cepat seharusnya kan. Kalau 1 kan lebih lama dibanding dengan 2 orang.
Itu dia. Dan di sini dikatakan apa? Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kok dipisah ya murid-murid dengan keluarga ya? Dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar bahwa di dalam dukungan itu pasti ada orang-orang tertentu yang benar-benar sayang dengan kita. Inilah fungsinya kalau kita tertanam di Komsel. Pasti ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan memberikan hatinya kepada kita supaya apa? Dia itu akan memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita bukan dia itu nanti bakal tanya terus tentang hubunganmu setiap hari atau setiap jam. Tapi dia bisa care sekali dengan dirimu. Sehingga kalau apa-apa nanti kalau kamu lagi malas, kamu lagi susah atau mungkin lagi butuh teman, kamu lagi ribut, dialah temannya. Tapi bagaimana kalau misalnya dia lawan jenis? Saran saya, kalau memang lawan jenis, lebih baik ada teman yang satu lagi. Misalnya kayak saya sebagai ketua Komsel atau ketua youth, itu kalau misalnya ada orang mau konseling sama saya, kalau dia adalah wanita, saya biasanya ada di tempat yang terbuka. Ada banyak orang. Atau mungkin kalau di ruang konseling misalnya harus ada satu orang yang temenin saya. Khususnya karena saya sudah punya pacar, harus dengan pacar saya. Kalau enggak, saya tidak mau konseling. Kenapa? Memang tidak akan ada apa-apa di dalamnya, tapi kan takutnya ada gosip bagi orang-orang di sekitar. Makanya ketika nanti misalnya ada pasangan, kecuali kalau dia punya pasangan, mereka berdua pengen konseling sama saya, kita bertiga juga, it's okay. Tapi kalau cuma berdua doang saya dengan wanita itu, saya tidak mau. Harus dengan pacar saya. Atau nggak minimal sama orang lain lah. Kalau pacar saya nggak bisa, harus ada satu cewek yang temenin saya buat kita sharing bareng. Atau di tempat terbuka, misalnya mungkin di kafe, mungkin di setelah gereja. Harus seperti itu. Kita harus saling menjaga. Ada orang tertentu yang akan Tuhan kirim nanti. Ketika kamu sedang berpacaran, ada orang tertentu yang mungkin memang ada yang gak suka, mungkin ada yang mungkin tidak terlalu peduli, tapi ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dirimu. Bahkan dia ketika nanti kamu menikah, dia bisa sampai meneteskan air mata. Wow, luar biasa sekali. Dia meneteskan air mata bukannya mengatakan kenapa dia jadi, bukan. Tapi karena aduh seneng banget, akhirnya mereka bisa menikah. Waduh, teman seperti itu jangan sampai ditinggalin ya. Jangan sampai. Ya mari semua kita berdoa. Bapak, hamba-Mu berdoa ya Bapak supaya mereka yang mungkin belum ada komunitas, mungkin belum ada Komsel atau My Guru, Tuhan tolong kirimkanlah orang-orang atau gereja-gereja-Mu di sekitar itu untuk menjangkau mereka ya Tuhan Yesus. Kalaupun mereka yang sedang membutuhkan ya Tuhan, biarlah hamba-Mu juga bisa lewat dari video ini. Mereka dipulihkan, mereka ditolong, mereka ada mendapatkan dukungan. Apalagi biarlah ini menjadi jawaban bagi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum selesai, saya pengen memberitahu kalau bagi kamu yang memang belum ada komunitas, belum ada tempat gereja atau curhat, kamu bisa sharekan kepada saya lewat nanti ada nomor dan juga ada IG saya. Nanti akan saya tampilin. Oke? Thank you semuanya. And God bless you.